adalah lebih baik satu perbuatan daripada 1000 perkataan, adalah lebih baik satu penemuan daripada 1000 angan-angan. Tentu saya memiliki metode yang berbeda untuk memperkuat rupiah. Itu yang saya sebut ekonomi jalan baru. Metode ekonomi yang dapat meningkatkan keuangan negara dan pendapatan masyarakat dalam waktu cepat, terukur, dan pasti. Salah satunya melalui metode trading yang sudah saya kembangkan, saya uji coba, saya uji secara teori, dan juga saya praktekkan selama 10 tahun sejak 2007. Hanya dengan cara ini, rupiah kita bisa diperkuat. Ekonomi, keuangan negara, pendapatan masyarakat bisa tumbuh secara cepat. Jika Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan hanya melakukan kebijakan suku bunga ditambah utang negara yang semakin besar, maka sudah dapat dipastikan kurs rupiah akan anjlok menjadi Rp20.000 per dolar Amerika. Suatu situasi yang sangat mengerikan. Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah? Dengan ekonomi jalan baru, rupiah akan kita buat menjadi 5.000 per dolar Amerika. Cadangan devisa akan kita tingkatkan menjadi 1 triliun dolar Amerika. APBN akan kita tingkatkan menjadi 10.000 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi akan kita ciptakan menjadi 10%. Ini yang harus kita lakukan. Saya sudah pernah diminta salah satu pemilik bank di Singapura untuk mengaplikasikan untuk mempraktekkan metode trading yang sudah saya uji sekitar tahun 2012. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena alasan nasionalisme. Karena jika kita terapkan di luar negeri, apalagi di Singapura yang sangat dekat Indonesia, maka pertama sekali yang akan runtuh ekonominya adalah Indonesia. Dan kita semua tentu tidak mau hal itu. Oleh karena itu, maka tawaran tersebut saya tolak. Pada saat yang sama juga beberapa perusahaan di Indonesia meminta saya untuk menerapkan metode tersebut di perusahaannya, perusahaan dalam negeri, untuk menerapkan metode trading tersebut di perusahaannya. Tapi lagi-lagi saya tolak. Dengan alasan apa? Kalau saya terima, yang untung hanya individu atau perusahaan. Saya hanya menguntungkan individu atau perusahaan. Tetapi masyarakat luas, bahkan negara, jelas akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, kembali saya menolak. Kalau metode saya diterapkan di Indonesia, jelas akan berbeda. Cadangan devisa bisa bertumbuh menjadi 1.000 miliar dolar. Bukan 100 miliar seperti sekarang. APBN bisa meningkat 10.000 triliun. Bukan 2.000 triliun seperti saat ini. Pertumbuhan ekonomi bisa meningkat menjadi 10%. Bukan 5% seperti saat ini. Hanya pada saat itulah pertumbuhan bisa menjadi 10% dalam waktu 5 tahun. Hanya dari trading saja. Belum yang lain.
Itu yang saya sebut ekonomi jalan baru. Bayangkan saat ini saham yang listed di Indonesia sekitar 7.000 triliun. Tetapi omset atau putaran per hari hanya sekitar 7-10 triliun. Mana mungkin ekonomi bisa besar? Mana mungkin negara bisa besar?